Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Kembali lagi di channel saya dan saya akan melanjutkan yang ke part 4-nya yang belajar sunnah Nabi. Oke. Langsung aja ya. Makan. Wahai gulam, sebutlah nama Allah, membaca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa sebelum makan. Bismillah. Artinya dengan nama Allah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Artinya, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Doa setelah makan. Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Sesungguhnya, Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid. Alhamdulillah, sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Adab-adab makan dan minum. 1. Konsumsi makanan yang halal. Diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Mengapa babi diharamkan? Babi adalah binatang yang jorok dan rakus. Daging babi mengandung banyak cacing yang berbahaya bagi kesehatan. Daging babi sulit dicerna tubuh manusia. Daging babi mengandung kolesterol jahat dengan kadar yang sangat tinggi. Babi menularkan banyak penyakit termasuk dari kuman yang bersembunyi di dalam kulitnya dan hanya aktif saat berada dalam tubuh manusia. Babi menularkan flu babi atau virus H1N1. Selain babi, masih ada beberapa bahan makanan yang haram untuk dikonsumsi. Contohnya antara lain darah, membawa berbagai racun dari produk limbah yang perlu dikeluarkan dari tubuh, seperti urea, asam urat, keratin, dan karbon dioksida. Khamar, atau sesuatu yang memabukkan. Manusia saat berada dalam keadaan hilang akal atau mabuk dapat menimbulkan tindakan yang mendatangkan kerusakan atau mudarat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya hewan yang dipersembahkan untuk suatu kesyirikan. Bangkai, kecuali bangkai hewan laut dan belalang, karena sudah jelas banyak mudarat di dalamnya. Selain menjijikan, bangkai juga merupakan media pertumbuhan kuman. Tahukah kamu? Para ulama sepakat memperbolehkan makan bangkai belalang, bahkan tidak diperlukan untuk menyembelihnya, dikarenakan belalang termasuk binatang yang halal dan suci sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 2. Tidak makan ketika perut masih kenyang. Tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi Bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Kalau terpaksa harus makan, maka sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernapas. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah.
Kondisi perut yang terlalu penuh akibat kekenyangan bisa membuat lambung dipenuhi makanan yang harus dicernanya, menumpuk. Alhasil, seluruh energi dan oksigen yang ada di dalam tubuh terfokus untuk melakukan tugas berat tersebut selama beberapa waktu. Hal tersebut membuat oksigen yang seharusnya mengalir menuju otak pun semakin berkurang dari jumlah seharusnya. Akibatnya fungsi otak menurun, membuat kita merasa mengantuk, kesulitan berpikir, serta malas beraktivitas. Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada kenaikan berat badan akibat kelebihan cadangan lemak dalam tubuh yang kemudian berakibat pada beberapa gangguan serius di berbagai organ seperti hati, jantung, pankreas, serta pembuluh darah. 3. Tidak makan dengan bejana emas atau perak. Janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak. Jangan kalian makan dengan piring emas dan perak. Serta janganlah mengenakan kain sutra baik yang tipis maupun yang tebal, karena benda tersebut untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak. 4. Tidak bersikap berlebihan dan mubazir terhadap makanan. Makan, minum, bersedekah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mukhilah atau sombong. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hikam. 5. Mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan bukan sunnah secara mutlak, juga jangan ditinggalkan secara mutlak. Apabila ada kotoran melekat, maka hendaklah dicuci. Jika tidak ada, maka tidak mengapa makan tanpa mencuci tangan. 6. Tidak menyantap makanan dan minuman panas-panas. Dinginkanlah makanan, sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang masih panas ternyata tidak disarankan karena berakibat buruk bagi kesehatan organ-organ di dalam tubuh. Berikutnya penjelasan lengkapnya. Gigi dapat merusak lapisan email gigi sehingga menyebabkan gigi berlubang dan bisa membuat ujung-ujung saraf gigi menjadi lebih sensitif terhadap makanan atau minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. Lambung menyebabkan iritasi dinding lambung dan meningkatkan produksi asam HCl di lambung. Hal ini berakibat perut terasa kembung dan begah, serta lebih rentan terkena kanker lambung. Ya ampun. Lidah memicu keluhan lidah pecah-pecah dan timbulnya rasa perih atau terbakar saat menyantap makanan. Dapat pula membuat lidah melepuh hingga berakibat kehilangan kemampuan mengecap secara permanen. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan The International Agency for Research on Cancer atau IARC, makanan dan minuman panas yang langsung terkena lidah akan berubah sifat menjadi karsinogen atau penyebab kanker. 7. Tidak meremehkan atau mencela makanan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menyukainya, maka akan beliau makan. Namun bila tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Berdoalah sebelum dan sesudah makan. Sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, biasakan untuk berdoa tiap sebelum dan setelah menyantap makanan. Tahukah kamu mengapa dilarang makan minum dengan bejana emas atau perak? Islam melarang umatnya untuk makan atau minum dengan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, orang yang minum dari bejana perak, maka sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini juga berkaitan erat dengan akhlakul karimah kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi sifat sombong, angkuh, dan mengurangi sifat bermewah-mewahan selama hidup di dunia. Selain itu, makan minum dan dengan bejana emas maupun perak berpotensi untuk menyakiti hati orang lain yang kekurangan.
Wajibkah cuci tangan sebelum dan sesudah makan? Imam Baihaqi mengatakan, hadis tentang cuci tangan sebelum makan adalah hadis yang berstatus hasan. Tidak terdapat hadis yang sahih tentang cuci tangan sebelum makan. Walau demikian, cuci tangan sebelum makan tetap dianjurkan untuk menghilangkan kotoran atau hal berbahaya bagi tubuh yang melekat di tangan. Sedangkan mengenai cuci tangan sesudah makan ada beberapa hadis yang dapat dijadikan patokan. Di antaranya, barang siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih bau daging kambing dan belum dicuci, lalu terjadi sesuatu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan belikat kambing. Sesudah selesai makan, beliau berkumur-kumur, mencuci dua tangannya, baru melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 9. Mencicipi buah-buahan terlebih dahulu. Imam An-Nawawi telah menyebutkan ketika menjelaskan hadis Abi Al-Haytham bin Tihan, tatkala ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada Abu Bakar dan Umar. Ia membawa wadah yang berisi kurma basah dan kurma kering. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, makanlah ini kurma. Kemudian mengambil hidangan dan kemudian pergi. Dalam ilmu kedokteran, anjuran untuk makan buah sebelum menyantap makanan pokok juga berlaku bagi kesehatan. Hal itu dikarenakan buah lebih cepat dicerna tubuh, sehingga lebih baik berada di bagian bawah dalam perut daripada hidangan berat lainnya. Makanan pokok. 10. Menyantap kurma dalam jumlah ganjil. Pada hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat melaksanakan sholat sehingga beliau makan beberapa butir kurma. Beliau makan beberapa kurma dengan bilangan yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kurma ajwa itu berasal dari surga. Ia adalah obat dari racun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tahukah kamu, percaya atau tidak, menyantap kurma dalam bilangan genap 2, 4, 6 dan seterusnya akan menghasilkan potasium serta gula dalam darah tanpa memberi banyak energi. Uniknya, apabila kurma dikonsumsi dalam jumlah ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya, tubuh bisa mengubahnya menjadi karbohidrat sehingga menambah energi dalam tubuh dan mengembalikan stamina terutama setelah seharian berpuasa. Selain itu, kurma memiliki berbagai keistimewaan lain, di antaranya makan 7 buah kurma dapat menangkal racun dan sihir. Barang siapa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buah yang berasal dari surga dan dapat mengobati racun. Kurma ajwa itu berasal dari surga. Ia adalah obat dari racun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencegah pemiliknya kelaparan. Rumah yang tidak ada tamar atau kurma kering di dalamnya, seperti rumah yang tidak ada makanan di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dijadikan contoh saat Rasulullah mengajarkan tentang sedekah. Barang siapa dari kalian yang mampu berlindung diri dari api neraka maupun hanya dengan sebutir tamar, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. 11. Hindari meniup makanan atau minuman. Rasulullah melarang orang meniup makanan atau minuman. Hadis riwayat Abu Daud. Tahukah kamu, fakta ilmiah menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung senyawa air H2O, sementara udara yang kita tiup melalui mulut merupakan senyawa karbon dioksida CO2. Dalam ilmu kimia, ketika air H2O bertemu dengan karbon dioksida CO2, maka akan menghasilkan senyawa asam karbonat H2CO3 yang tidak baik bagi kesehatan dan dapat menimbulkan masalah tubuh yang serius. 12. Makan dengan tangan kanan. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dengan tangan kanannya
dan juga apabila ia minum. Maksudnya jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan juga apabila ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sebab setan akan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. 13. Makan dengan 3 jari, ibu jari, jari telunjuk, serta jari tengah. Rasul makan dengan 3 jari lalu menjilati tangan beliau sebelum membersihkannya. Hadis riwayat Muslim. 14. Menjilati jari-jari tangan setelah makan. Jika salah satu di antara kalian makan, maka janganlah dia membersihkan tangannya sehingga dia jilati atau dia minta orang lain untuk menjilatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menjilati jari jemarinya karena ia tidak tahu di makanan yang yang ada berkahnya. Hadis riwayat Muslim. 3 jari untuk makan, yaitu jari jempol atau ibu jari, yaitu habis itu jari telunjuk dan jari tengah. Tahukah kamu fakta berikut, makan dengan menggunakan tangan ternyata jauh lebih sehat daripada makan dengan sendok. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada tangan kita terdapat sebuah enzim, yakni enzim renase yang dapat menurunkan aktivitas bakteri-bakteri patogen yang ada pada tangan ketika kita makan. Menyantap makanan yang posisinya paling dekat terlebih dahulu. Rasulullah berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Wahai anak, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang ada di dekat di hadapanmu." Hadis riwayat Bukhari. 16. Hindari makan dan minum sambil berdiri. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, dan apabila ia lupa hendaklah ia memuntahkan. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, "Bagaimana dengan makan?" Beliau menjawab, "Itu lebih buruk lagi." Hadis riwayat Muslim. Tahukah kamu, di tubuh manusia terdapat suatu jaringan penyaring yang disebut Springer ini akan terbuka pada saat kita duduk dan akan menutup saat kita berdiri. Karena itu, makan dan minum dalam posisi berdiri akan mengakibatkan makanan atau minuman langsung masuk ke kantong kemih tanpa melalui proses penyaringan. Hal ini dapat menyebabkan pengendapan pada saluran ureter, gitu ya. Tapi tulisannya URETER, dan memicu gangguan pada organ ginjal. 17. Tidak bernapas atau mengembuskan napas di dalam gelas dan tidak minum dari mulut bejana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas di dalam bejana ketika seseorang minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdoa sebelum minum susu. Adapun apabila salah seorang dari kalian akan minum susu, maka ucapkanlah, "Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu." Artinya, ya Allah, berkahilah susu yang kami minum dan tambahilah ia untuk kami. Karena tidak ada makanan dan minuman yang lebih memadai selain susu. Hadis riwayat Baihaqi. Memungut makanan yang tidak sengaja jatuh ke lantai. Jika makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka pungutlah dan bersihkanlah kotoran yang melekat padanya. Lalu makanlah. Jangan biarkan ia dimakan oleh setan. Dan hendaklah ia membersihkan makanan yang tertinggal pada piring karena ia tidak tahu makanan mana yang ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tahukah kamu mengapa dianjurkan minum pelan-pelan dan tidak bernapas di dalam gelas? Saat bernapas, kita menghirup oksigen O2 dan mengembuskan karbon dioksida CO2. Secara kimia digambarkan jika H2O air dan CO2 embusan napas, maka akan menghasilkan asam karbonat H2CO3 sehingga minuman itu berubah menjadi acidic. Selain itu, apabila kita meminum 1 gelas air dalam satu kali minum, maka secara tidak langsung kita akan memaksa diri untuk menahan napas hingga selesai minum. Hal ini menyebabkan jalur yang dilalui air serta jalur yang dilalui udara akan saling bertabrakan sehingga dapat berpengaruh buruk pada
kedua dinding paru-paru. Apabila seseorang membiasakan diri minum dengan menghabiskan air dalam 1 kali tenggakan atau tegukan, kalau kita mah, paru-paru akan menyempit dan napas menjadi berat. Dampaknya kedua paru-paru akan menekan jantung sehingga berpotensi mengalami gagal jantung. Kemudian membalik ke hati sehingga organ hati akan membengkak. Kemudian sekujur tubuh akan menggembur. Karena itu mari biasakan diri untuk meminum air seteguk demi seteguk. Dijeda dengan bernapas di luar gelas. Selain lebih sehat bagi tubuh, hal ini juga termasuk dalam ajaran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, 20. Tidak panik ketika lalat jatuh ke dalam minuman atau makanan. Apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang kalian, maka cukupkanlah lalat tersebut. Kemudian buanglah lalat itu, sebab di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita jangan panik kalau ada lalat yang masuk ke dalam makanan atau minuman kita. Karena jadi kita kalau emang ada yang masuk, kita celupin aja. Besok nanti kita keluarin lagi karena di sayap satunya lalat itu ada penyakit dan di sayap satunya lagi ada terdapat penawarnya gitu. Oke? Tahukah kamu Dr. Muhammad M. Al-Samahi, pakar mikrobiologi dari Universitas Al-Azhar Mesir, menemukan adanya sel-sel dengan posisi membujur yang hidup sebagai parasit di perut lalat. Tapi saat lalat dicelupkan seluruhnya ke dalam air, terjadi perubahan tekanan osmosis yang menyebabkan sel pecah. Isi sel tersebut ternyata adalah penangkal patogen, zat pembawa penyakit yang dibawa lalat dalam tubuhnya. Artinya, ketika kita mencelupkan lalat yang tak sengaja jatuh pada minuman, kita telah mencegah bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu pula makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Oke. Allah melaknat orang yang menyiksa dan memperlakukan hewan atau binatang dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari. Kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, Malik, dan lainnya. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Tahukah kamu, lidah kucing merupakan alat pembersih yang sangat canggih. Permukaannya yang kasar dapat membuang bulu-bulu mati dan membersihkan kotoran-kotoran di seluruh permukaan tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kucing merupakan binatang yang bersih dan aman dipelihara, oke? Jadi kita jangan jahat sama kucing dan hewan-hewan yang lainnya, oke? Kecuali kita sih, malah kalau cicak sebenarnya kita dianjurkan untuk membunuhnya, oke? Terima kasih, sampai sini dulu ya. Semoga yang kali ini videonya bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.